Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di info sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Jumat berkah, Jumat barokah. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan barokah untuk kawan Diska di rumah dan keluarga. Baik kawan, setelah beberapa pekan kemarin kita membahas tentang gigi. Nah, kali ini gebiarnya nih juga tentang gigi nih. Berani unjuk gigi, dukung senyum Indonesia lebih kuat. Telah hadir di studio kawan Diska Dr. Gigi Tri Hari Wahyuning Tias, MKes. Beliau adalah Subkor usia produktif, usia lanjut, kesehatan jiwa dan nafsa, Dinkes PPKB Kota Madiun. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat mas. Alhamdulillah sehat. Peringatan Hari Gigi nih dokter. Kemarin saya sempat membaca nih di IG-nya Promkes Kota Madiun nih, 12 September ya dokter ya? 12 September. 12 September nih. Itu temanya apa dok untuk tahun ini dokter? Oke. Jadi HKGN ya kita sebut ya. Hari HKGN. Ya, Hari Kesehatan Gigi Nasional. Itu diperingati setiap tanggal 12 September. 12 September. Setiap tahunnya. Kalau kita punya satu lagi, ini kalau kita bilang WOHD, World Oral Health Day, itu pada tanggal 20 Maret, sama-sama tentang peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Iya. Kenapa kok perlu diperingati? Ya, karena gigi itu adalah bagian dari tubuh juga. Jadi kadang-kadang kalau orang Jawa dulu bilang loro untuk aman atau teko nyowo ya, padahal ketika gigi kita bermasalah, ada lubang, ada infeksi dan sebagainya, itu merupakan salah satu port the entry atau pintu masuk dari berbagai macam penyakit juga. Ya, jadi otomatis ketika di gigi kita itu ada kelainan atau namanya ada penyakit, ya harus disembuhkan supaya tubuh kita juga kuat. Yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya peringatan HKGN ya, itu salah satu sosialisasi mempromosikan kesehatan gigi ya, menggugah kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu juga penting, dan itu harus dimulai dari sejak dini atau masa anak-anak. Karena butuh pembiasaan juga untuk sikat gigi. Kan tidak mungkin ya membiasakan dari kecil. Iya, jadi kalau udah orang tua membiasakan anak balitanya dengan menyikat gigi sesuai dengan umurnya, itu nanti dia akan terbiasa dan dia merasa ada yang kurang ketika tidak melakukannya. Nah, jadi itu ya kawan Diska tentang HKGN nih. Untuk sejarahnya nih dokter nih, juga penasaran nih kenapa kok diperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional nih. Awal mulanya bagaimana nih dokter nih? Jadi kalau yang tadi saya bilang ya WOHD itu lebih duluan ya. Lebih duluan diperingatinya. Ya, sifat nasional juga ya. Sedangkan untuk di Indonesia itu ya agak lumayan lah. Tapi digagasnya oleh Menteri Kesehatan saat itu adalah Dr. Endang Rahayu Setianingsih MPH ya. Ini di sini selain sosialisasi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti contohnya pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut secara gratis, konsultasi gigi dan mulut ya, itu gratis juga, dan ini menggandeng lintas sektor juga kalau kita bilang. Jadi kayak perusahaan-perusahaan atau bisa mengangkat CSR juga dari perusahaan-perusahaan untuk ikut menjaga kesehatan gigi masyarakat. Iya. Karena kita tahu bersama ya tadi bahwa masyarakat kita juga belum mementingkan kesehatan gigi yang tadi saya bilang jauh dari nyawa. Sedangkan menurut penelitian itu Riskesdas juga masih banyak angka karies yang ada di balita. Terus sebanyak 50% dari orang Indonesia itu masih mempunyai masalah gigi dan mulut. Masih gigi dan mulut. Tadi temanya berani unjuk gigi, dukung senyum Indonesia lebih kuat ya dokter ya tahun ini ya. Nah, karena senyum ceria itu berawal dari gigi yang sehat. Kalau giginya tidak sehat, mau senyum
mingkem aja nih dokter ya. Iya. Nah seperti itu dok. Terus bagaimana nih dokter cara mendeteksi gigi dan mulut yang benar nih? Ya. Kan supaya giginya ndak mingkem aja nih. Yang senyum dokter. Ini yang pertama itu yang pasti harus sikat gigi secara rutin. Ya, itu yang utama. Fungsinya apa untuk sikat gigi secara rutin? Yang untuk menghindari terjadinya penumpukan plak atau lapisan tipis yang berwarna kekuningan di gigi. Nah, itu normal terbentuk. Jadi 6 jam ketika kita tidak makan atau minum, kita puasa, itu plak sudah terbentuk. Apalagi kalau kita makan. Dan mulut itu merupakan banyak flora normal atau bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut, dan bahan makan dari flora normal tadi adalah plaknya itu tadi. Ya, jadi makanya ketika kita sikat gigi itu disarankan minimal 2 kali sehari. Ya, pagi setelah sarapan pagi atau malam sebelum tidur. Kenapa kok dipilih waktu-waktu itu? Karena ketika sarapan pagi hampir semuanya beraktivitas. Anak sekolah, orang yang bekerja juga bekerja. Nah, itu, dan ketika tidur otomatis kita gigi tidak beraktivitas atau tidak mengunyah, posisi diam. Nah, ketika ada plak di gigi kita dalam fase diam itu tadi, itu mikroorganismenya yang main, flora normalnya yang main. Jadi diharapkan ketika mulut kita tidak beraktivitas ya, itu kondisi bersih sehingga flora normalnya tidak memproduksi asam yang bisa menyebabkan demineralisasi dari enamel atau enamelnya atau karies atau itu. Penumpukan plak itu apa yang bisa menyebabkan karang gigi itu dokter? Beda lagi. Jadi gini, kalau tidak terbersihkan, jadi awalnya dari plak, ya plak kalau lewong Jawa itu kidal itu. Sorry. Tidak pernah sikatan. Nah itu kalau dia tidak terbersihkan atau ada yang ketinggalan, itu dia akan mengalami kalsifikasi. Jadi akan mengalami pengemasan dan itu harus terbersihkan, harus dibersihkan oleh dokter gigi. Jadi kalau plak kita sikat gigi udah bersih ya, itu bagus kalau metodenya bagus ya. Tapi kalau untuk karang gigi atau kalkulus itu harus dibersihkan oleh tenaga medis khusus ya. Itu tidak bisa disikat gigi, tidak bisa ya dokter ya. Dan itu merupakan juga fase normal juga terbentuknya plak itu. Jargonnya dentis ya, kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Sakit maupun tidak sakit, kontrol dokter ya. Fungsinya apa ketika kontrol 6 bulan sekali? Tadi kita udah bilang ya, plak itu terbentuk 6 jam sudah terbentuk, walaupun kita tidak makan atau minum. Terus karang gigi itu 6 bulan juga sudah terbentuk. 6 bulan sudah terbentuk. Walaupun kasarannya kita aktivitas normal, sikat gigi juga rutin, pakai obat dan sebagainya, dia akan tetap terbentuk. Nah, ketika 6 bulan datang ke dokter gigi, dok saya mau ngecek. Itu fungsinya pertama untuk pembersihan karang gigi. Yang kedua untuk ngecek adanya karies atau lubang yang baru. Ketika temuan awal ya ada lubang yang baru, karies, oh ini ada lubang masih kecil, belum merasa sakit, sekali datang bisa langsung ditambah permanen. Tapi kalau semakin dalam, itu kunjungannya ke dokter gigi juga akan semakin banyak. Sedangkan kalau untuk kalkulus atau karang gigi, ketika tidak terbersihkan, ya harta karun kalau kita bilang, mengendap setelah harta karunnya banyak dengan umurnya, itu dia akan merusak jaringan antara gigi sama gusi, jaringan ikatnya, dan itu lama-kelamaan dapat menyebabkan gusinya infeksi, jadinya mudah berdarah ya ketika kesenggol apapun, dan yang kita tidak inginkan kegoyangan pada gigi karena karang gigi. Berarti bisa copot gitu dok? Ya. Berarti usia lanjut itu bisa berawalnya dari karang gigi itu juga copot ya berarti. Jadi kalau sudah masih muda giginya copot berarti harta karunnya banyak bisa. Ya seperti itu. Nah, terus tadi dokter juga sempat menyebutkan nih sikat gigi nih. Nah, pagi sebelum sesudah sarapan sama malam sebelum tidur nih. Nah, sikat gigi yang bener nih dok. Seperti apa nih? Kalau saya dulu waktu SD kan ada ikut penyuluhan seperti itu, sikat gigi massal. Nah, 2 kali itu di masyarakat juga ada
itu dokter masih ada yang kurang benar kalau salah itu sikat giginya dibiasakan pada waktu mandi pagi sama mandi sore. Dua kalinya itu yang dimaksud di masyarakat masih terbanyakan dokter. Jadi itu dari timingnya aja salah ya. Jadi bisa diubah nanti ya. Nanti biasakan juga pada anak cucunya, pada lansia ya. Oke, untuk sikat gigi yang benar itu kita biasa pakai metode roll atau metode berputar ya. Jadi arahnya itu tidak horizontal, tidak vertikal. Kenapa? Ketika kita melakukan sikat gigi arah horizontal ya, naik turun, itu nanti gusinya lama-lama akan naik sama turun. Akibatnya leher giginya akan terbuka. Berarti giginya panjang-panjang gitu dong? Iya, kelihatan panjang-panjang putihnya atau mahkota giginya gitu. Ya. Terus yang kedua kalau vertikal seperti ini atau balik ya, kalau gini itu lama-kelamaan leher giginya atau enamelnya bisa terkikis. Jadi kalau analoginya ketika batuk ditetesin air tiap hari dia akan lama-lama berubah sama dengan gigi itu. Walaupun enamel itu keras, tapi kalau kena sikat setiap hari dengan arah yang salah, dia lama-lama akan terkikis atau terjadinya karies. Nah itu juga bisa patah mas giginya. Terus jadi kuncinya metode roll itu dari arah gusi ke gigi agak diputar. Jadi memutar itu dokter. Arahnya ke depan. Ke depan. Kalau saya gini biasanya. Terus jangan lupa tidak usah pakai tekanan yang besar. Pilih sikat gigi yang soft, terus ujungnya membulat sehingga lebih nyaman di mulut dan bisa membersihkan di daerah-daerah yang susah terjangkau. Cari yang ujungnya kecil. Jangan lupa pakai pasta gigi. Ya, nah ini. Terus selanjutnya nih dok, ada lagi enggak? Terus selain tadi sikat gigi dari plak dan kalkulus ya, terus sikat gigi yang benar tadi, terus bisa menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan. Jadi gigi itu nggak roto kayak tembok ya, saya selalu bilang ke pasien gigi itu nggak rata kayak tembok, untuk semua tidak. Jadi memang ada celah-celah di antara gigi dan itu merupakan celah normal. Ketika sikat gigi tidak tercapai di daerah itu kita bisa pakai dental floss untuk rek ya. Iya. Benang gigi kayak benang jahit itu enggak tertutup? Benang jahit, bukan benang jahit ya, kayak benang jahit. Kayak benang jahit. Bisa kita potong, terus nanti cara metodenya dipakai tangan ini naik turunkan di pinggir-pinggirnya. Terus ketika pakai benang gigi itu atau dental floss masih belum bersih juga, untuk menjangkau pojok-pojok itu bisa memakai obat kumur. Obat kumur. Jadi setelah sikat gigi bisa pakai dental floss, terus habis itu bisa pakai obat kumur. Jadi dengan wajib nggak dokter itu obat kumur itu dokter? Lebih baik. Lebih baik. Disarankan. Jadi nggak harus beli sih, nggak harus beli untuk obat kumur ya. Jadi kalau bisa ini sendiri, bikin sendiri dengan rebusan sirih, daun sirih. Sebentar. Jadi daun sirih, airnya bisa dibuat obat kumurnya itu. Atau nggak gitu nanti kalau ditambahin pinang, cengkeh itu juga bagus. Pinang itu yang yang nenek-nenek itu dokter ya? Iya, kalau dilihat mas ya, orang yang pinang ya zaman dulu ya. Nyirih. Nyirih itu tuh giginya pasti bagus. Tapi dia kalahnya di gusinya karena ketika pinang dia muter gini, gusinya pada naik sama turun. Tapi giginya tidak ada yang lubang. Karena kandungan sirih pinang itu bagus untuk menjaga kesehatan di rongga mulut. Terus mengurangi asupan gula sama asam. Gula sama asam nih, berarti yang manis-manis nih? Ya, yang manis-manis atau yang asam. Ya, selama ini kan kita taunya yang manis aja ya. Karena manis itu sisa gulanya atau sisa glukosanya itu akan lebih nempel di gigi. Sedangkan asam, kandungan asam itu bisa melarutkan kalsium yang ada di enamel gigi. Contohnya lagi, analoginya lagi, kulit telur itu kan keras. Kulit telur, ya cangkang telurnya itu kan keras ya. Nah, ketika dicelupkan di larutan cuka yang asam, lama-lama dia akan lembek. Bukan pecah ya, lembek. Lembek. Analoginya seperti itu. Jadi kalsiumnya keluar, jadi
terjadi timbulnya karies. Terus makan makanan yang berserat, khususnya ya serat, sayur, buah, khususnya adik-adik yang sedang masa pertumbuhan balita. Nah, ini yang enggak suka sayur ya, kawan Diska. Nah, ini wajib nih. Why? Kenapa nih dokter? Karena serat sayur sama buah itu kan banyak seratnya ya, itu bisa merangsang perkembangan rahang kalau untuk balita. Ya, masih fase pertumbuhan. Karena fase pertumbuhan bisa merangsang perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi. Jadi ketika balita dikasih yang makanan lembut terus, itu nanti pertumbuhan rahangnya juga tidak maksimal. Jadi terus yang kedua, serat itu juga berfungsi sebagai cleansing atau pembersih. Jadi secara nggak langsung ketika kita mengunyah, serat yang ada di itu bisa terbersihkan oleh serat itu makanan tadi. Terus yang terakhir adalah kontrol rutin 6 bulan sekali. Nah, jadi itu ya kawan Diska, beberapa perawatan gigi dan mulut yang baik dan benar nih. Sebetulnya simple ya dokter ya, sebetulnya ya, hanya sikat gigi rutin 2 kali, sehari 2 kali, terus 6 bulan waktunya kontrol ke dokter gigi, makanannya dijaga. Nah, itu yang manis ya kawan Diska nih. Sudah di luaran sana banyak serangan makanan dan minuman yang manis-manis soalnya dokter ini. Mbak-mbak yang manis. Nah, mbak-mbak yang manis itu yang saya biasanya dokter ini. Nah, terus tadi perawatannya sudah nih tuh. Sekarang kelainan gigi dan perawatannya dokter ini. Misalkan perlu ndak, kalau yang saya pernah mendengar itu estetika pasang kawat gigi. Nah, ada kelainan seperti itu, gimana dokter perawatannya? Oke, jadi yang biasa banget ya, yang maksudnya sudah familiar ada gigi berlubang. Ya, itu. Gigi berlubang, kalau gigi berlubang ya harus ditempel. Tadi lubangnya semakin dalam, kunjungan ke dokter gigi akan semakin banyak. Karena protapnya harus dirawat dulu, baru nanti dilanjut permanen. Terus sekarang gigi atau kalkulus ya, memang harus dibersihkan secara rutin, minimal 6 bulan sekali ya. Terus ada yang bentuk gigi yang tidak normal atau kadang-kadang abnormalitas ya, bisa tidak tumbuh benih giginya, jadi gigi permanennya ada yang tidak tumbuh. Ini termasuk anomali. Ya, terus sama bentuk gigi yang atau kelebihan gigi itu bisa. Jadi yang jatahnya giginya premolar itu ada 2, dia jadi punya 3, itu juga bisa. Terus gigi berdesakan yang lagi ngetren ini. Gigi berdesakan. Seperti apa dokter? Jadi kalau gigi berdesakan itu ada 2 macam sih. Ada banyak macam penyebabnya, tapi yang paling banyak itu bisa juga karena atau gigi yang nggak bagus ya, secara ada yang maju atau ini. Kalau gugut itu sudah genetik, keturunan. Gugut itu maksudnya? Itu rahang bawahnya ke depan. Nyakil wong Jawa. Katem nyakil ya. Bahasa Jawanya keluar nih. Kayak tanoman itu ya dokter ya, cakil. Nyakil. Ya. Itu genetik atau keturunan. Tapi kalau yang berdesakan kadang-kadang nggak bisa mingkem ya karena maju ya, tongos itu bisa juga karena bad habit atau kebiasaan masa kecil. Contohnya ngemut-ngemut apapun, gigit apapun itu juga bisa mempengaruhi bentuk dari lengkung gerigi. Masuk yang paling kadang-kadang pasien tidak sadar itu adalah bernafas lewat mulut. Ya kan, karena bernafas itu kan lewat hidungnya. Ada yang bernafas lewat mulut, jadi dia rotok ngowok untuk bernafas itu bisa. Nah itu juga akan mempengaruhi bentuk dari lengkung gerigi. Kalau di kami selama itu memang urgent ya, jadi maksudnya mengganggu dari rongga mulut sendiri, contohnya mudah sariawan karena gigit atau apa, ya lebih baik dirawat segera. Tapi ada ya note-nya ya, bagi pasien-pasien apapun kelainan pada giginya, apapun yang dialaminya, kalau ini ke profesional, jadi tetap ke tenaga medis ya, tidak ke yang lain. Jangan ke apa mau nyebut tak enak saya, tapi
harus ke profesional dokter gigi ya dokter ya? Ya, dokter gigi. Untuk kan dokter gigi kan sekarang sudah banyak ya, puskesmas itu sudah banyak, di praktek-praktek swasta juga sudah banyak sih, tinggal menentukan waktunya aja. Jadi kasarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak ke dokter gigi. Benar sekali dokter. Nah, dokter tadi sempat menyebutkan nih jumlah gigi yang harusnya 2, tadi ada 3. Nih jumlah normalnya berapa sih dokter? Sebetulnya gigi itu apa aja? Jadi kalau untuk gigi anak-anak itu normalnya atas bawah 20. Atas bawah 20. Ya, jadi kalau gigi anak-anak itu mulai tumbuh usia 6 bulan. Ya. 6 bulan dia udah mulai tumbuh, biasanya dari gigi depan dulu, baru nanti ke belakang. Dan dia akan selesai atau lengkap tumbuhnya di usia 2,5 sampai 3 tahun. Ya. Nah, kebanyakan ketika usia 4 atau 5 tahunan ya, itu kalau lubang gigi anak-anaknya sudah tidak dirawat. Padahal ketika gigi anak-anak sudah berlubang, apalagi sudah terinfeksi di daerah gusinya, terjadi bengkak dan sebagainya, itu dokter gigi tidak bisa ngapa-ngapain kecuali ngobatin. Karena belum boleh dilakukan pencabutan pada gigi anak-anak sebelum waktunya. Ya, sebelum tumbuh gigi permanennya. Kenapa? Ketika dilakukan pencabutan ini atau dicabut belum pada waktunya, itu nanti gigi permanennya akan bingung mau tumbuh di mana. Karena itu adalah pedoman dari gigi permanen yang tumbuh. Terus yang kedua itu nanti endingnya bisa menyebabkan giginya berdesakan juga. Jadi tumbuhnya tidak rata gitu ya dokter ya? Ya, jadi karena nggak ngerti aku harus tumbuh di mana, pedomannya di mana, jadi tulis akar dewe. Terus yang untuk gigi dewasa itu kalau lengkap 32. Ya. Atas bawah 32. Jadi kurang lebih 16 ya. 16. Terus untuk macamnya yang membedakan antara gigi anak-anak sama gigi dewasa itu adalah gigi premolar atau molar kecil. Pada gigi anak-anak tidak adanya cuma gigi insisif atau gigi seri, gigi kandenas atau gigi tarik, dan gigi geraham. Sedangkan pada gigi dewasa itu ada gigi premolar atau geraham kecil. Nah, dan itu fungsinya untuk membantu pengunyah juga. Oke. Baik dokter, tadi di awal juga sempat menyebutkan nih karena gigi dan mulut itu port di entry ini. Nah, kesehatan gigi bisa memengaruhi kesehatan tubuh enggak dok? Karena dia kan pintu awal masuknya nih. Salah satu pintu masuk dari penyakit ya. Oke. Jadi lebih jelasnya. Sangat mempengaruhi. Jadi karena dia salah satu pintu masuk ya, pernafasan, makanan, mulut juga bisa sebagai salah satu pintu masuk untuk ke penyakit yang lebih dalam. Contohnya penyakit jantung, penyakit sinusitis. Itu biasanya berawal dari salah satu penyebabnya adalah adanya infeksi di rongga mulut. Nah, itu sudah infeksius di gigi. Ya, jadi kalau gigi lubang nggak dirawat, akhirnya bakterinya akan masuk. Dan jangan lupa di gigi itu ada persarafannya juga, ada arteri sama venanya, pembuluh darah kecilnya ya. Nah, ketika nanti bakterinya masuk ke pembuluh darah kecil, ikut aliran darah bisa sampai jantung dan sebagainya. Makanya ketika ada pasien dengan yang mau dioperasi besar ya, torak dan sebagainya, itu advice-nya harus giginya diselesaikan dulu, baru operasi selanjutnya. Terus yang kedua juga bisa ke penyakit-penyakit saluran pencernaan. Karena apa? Orang yang tidak punya gigi atau gigi berkurang ya, otomatis dia pengunyahan tidak bisa maksimal. Nggak sempurna. Nggak lembut jadinya. Iya, jadi otomatis ususnya lambungnya akan bekerja lebih keras, ususnya juga akan bekerja lebih keras lagi untuk menyerap sisa makanan itu tadi, termasuk yang tadi saya bilang bisa mempengaruhi stunting juga. Nah, ini ya, balita dengan gigi yang kasarnya tidak sehat itu balik lagi nanti asupan gizinya dia juga tidak maksimal asupannya ya dokter ya. Jadi juga mempengaruhi ke stunting juga pada waktu masa pertumbuhan dokter ya. Gitu. Terus yang menarik nih tadi sempat disebutkan nih, giginya berkurang atau kalau saya bilang ini gigi ompong nih, itu perlu diganti nggak sih dok? Oke.
gigi berkurang kan ompong ya dok ya? Hilang satu, hilang dua giginya. Jadi ketika terjadi pencabutan, kalau sekarang mindsetnya ke dokter gigi ya, mindset dokter gigi semua insya Allah bahwa pencabutan adalah alternatif terakhir ketika kita sudah tidak bisa melakukan perawatan. Nah, terus seandainya ada gigi yang hilang itu nanti harus segera tergantikan. Karena apa? Ketika tidak tergantikan lama-kelamaan itu gigi sebelah-sebelahnya akan isi yang kosong tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gigi atasnya atau antagonisnya itu akan kehilangan kontak. Jadi dia akan lebih turun atau lebih daripada posisinya. Nah, ketika sudah terjadi yang miring dan yang bawah turun itu akan terjadi namanya kontak oklusi yang berlebihan. Jadi kadang-kadang ada pasien yang pusing tanpa sebab, yang moro-moro pusing, terus sering cekot-cekot dan sebagainya. Berarti bisa menyebabkan nyeri juga. Kontak oklusi, biasanya oklusinya nggak pas. Iya. Jadi harus diganti ya dokter ya. Lebih baik diganti. Untuk estetika juga nih. Kesehatan sih pastinya. Kesehatan pastinya. Kemunyahan itu bisa maksimal juga. Kalau depan biasanya ya ke estetika. Nah ini terakhir nih dokter, dalam memperingati HKGN nih di Kota Madiun nih, kegiatannya apa saja sih dok? Kegiatannya? Kalau untuk kegiatan sebenarnya kita sudah rutin aja sih 8 puskesmas ya, teman-teman puskesmas itu sudah rutin melakukan sikat gigi massal. Terus pemeriksaan gigi yang sudah terjadi di UKGS ya, screening, screening kesehatan gigi ya, itu lewat screening. Nah itu nanti yang pasti ketika ada temuan dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan perawatan dan itu free gratis. Ya. Terus kalau untuk dari PDGI sendiri biasanya kita melakukan bakti sosial, penyuluhan dan sikat gigi massal di sekolah-sekolah. Terus sama kalau dari PDGI pusat kita baksosnya itu menarik dokter-dokter gigi mandiri untuk melakukan konsultasi gratis dan perawatan gratis ini. Walaupun tidak banyak sih, satu dokter gigi paling cuma dikasih cuma 2 pasien gitu, tapi kan kalau semuanya melakukan atau ikut kegiatan tersebut maka kan juga harapannya pasien lebih teredukasi untuk bisa lebih menjaga kesehatan giginya. Jika sudah bermasalah maka dapat perawatan sehingga dengan gigi sehat senyumnya bisa maksimal dan sehat. Siap. Nah ini satu kali lagi dokter, ini pesan dan himbauan nih untuk kawan Diska nih yang perlu digarisbawahi dari perbincangan kita siang hari ini dokter. Pesan dan himbauannya mungkin dokter, kawan Diska di rumah nih. Ya. Jadi tetap menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan sikat gigi teratur 2 kali sehari. Kontrol rutin ke dokter gigi. Jika ada keluhan terhadap giginya, maka datanglah ke dokter gigi terdekat. Oke, siap. Datang ke dokter gigi. Jangan lupa ya kawan Diska, datang ke dokter gigi itu yang perlu, karena di puskesmas, di rumah sakit sudah ada, di klinik swasta juga sudah ada, sudah banyak. Nah sebetulnya jadi jangan takut dengan harganya mahal. Itu jadi tidak ada alasan untuk tidak ke dokter gigi. Nah, terima kasih dokter gigi Wahyu untuk waktunya pada perbincangan kita siang hari ini. Kita kembali bertemu, mungkin ada tema dan perbincangan yang menarik lainnya tentang gigi dan mulut tentunya. Terima kasih. Baik kawan Diska, jangan lupa tetap saksikan info sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska, dan jangan lupa tetap pantau IG Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa subscribe ini channel YouTube-nya kawan Diska. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.